Oke, welcome guys. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radi Maslinga Yuwaka, mahasiswa kedokteran angkatan 2018, MPM 18310124 dari kelompok 13. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dari tulang tengkorak atau tempurung kepala ya, atau bisa juga oskranium. Baik, langsung saja. Oskranium itu dia meliputi, terdapat juga neurokranium, terus ada juga viscera kranium, dan juga kita akan bahas tentang foramen yang ada pada oskranium itu sendiri, dan juga apa saja yang melewati dari foramen kranium itu sendiri. Nah, yang pertama itu adalah kita bahas tentang kranium. Baik, kranium, neurokranium tadi yang saya katakan, ada juga viscera kranium. Nah, pada neurokranium bisa kita artikan neuro itu berarti dia saraf, sedangkan kranium itu adalah tulang tadi, si tempurung kepalanya. Nah, jadi neurokranium itu adalah tulang yang melindungi dari si kepala atau juga si saraf dari si kepala tersebut. Itu pengertian dari neurokranium. Dan juga viscera kranium. Viscera kranium itu apa sih? Viscera kranium itu adalah tulang pada kepala yang berfungsi untuk memberi bentuk pada wajah atau muka si manusia. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, kita akan bahas terlebih dahulu itu secara anatomi. Nah, anatomi dari si oskranium itu adalah kita mulai dari apa saja yang menutupinya dan apa saja yang terdapat pada di oskranium itu. Nah, yang pertama itu adalah oskranium itu ditutupi melalui meluas hingga linea nukalis. Jadi dia meluas hingga linea nukalis superior pada os occipital. Nah, lalu dia meluas lagi sampai ke margo super orbitalis ossis frontalis. Lalu pada arah lateral dia akan meluas lewat facies temporalis ke arah arcus zygomaticus. Nah, itu adalah tempat di mana dia meluasnya pada bagian-bagian kranium. Lalu kemudian pada daerah kulit kepala lateral, dia itu meluas dari fascia temporalis ke arcus zygomaticus. Itu pada daerah lateral. Nah, pada kulit kepala itu terdiri dari 5 lapisan. Jadi pada kulit kepala itu terdiri dari 5 lapisan. Itu ada kulit, terus jaringan ikat atau fibrosa, terus akun neurosis epicranialis, terus juga ada loose connective atau jaringan ikat spons, dan juga perikranium. Nah, dari secara keseluruhan 5 itu dia bisa dikatakan satu bagian jika kita menyebut dengan kata skal. Nah, jadi skal itu meliputi jaringan ikat, kulit, akun neurosis epicranialis, terus juga loose connective atau jaringan ikat spons, nama lain dari loose connective. Nah, dan juga perikranium. Dari 5 itu bisa disebut dengan skal atau menyeluruh, itu disebutannya dengan sebutan skal. Baik, selanjutnya itu adalah anatomi dari kepala. Ya, seperti tadi ya. Terdapat tengkorak. Nah, tengkorak itu fungsinya buat apa? Tengkorak itu fungsinya untuk memberi bentuk kepala, terus dia memberi bentuk muka, wajah itu pada tulang mandibula, dan juga melindungi dari si isi kepala itu otak, saraf, dan lain-lainnya yang ada pada dalam kepala tersebut. Nah, kranium itu dibagi menjadi 2 bagian besar. Nah, yang pertama itu adalah calvaria. Calvaria itu bagian atas dari tengkorak atau disebut neurokranium. Jadi calvaria itu bagian atas tempurung si otak atau atap dari si kepala. Nah, terus ada juga selaput otak atau meninges, selaput otak ya. Terus calvaria itu terdiri dari apa aja? Dia itu terdiri dari 3, dari os frontal, dari os parietal, dan os occipital. Nah, itu dia. Nah, yang mana pada calvaria ini terdiri atas lempeng tulang corticodiplo. Baik. Lalu pada calvaria ini terdiri dari 2 lapisan yang berkembang menjadi 3 lapisan. Jadi dia tuh 2 lapisan awalnya, tapi lama-lama dengan berkembangnya manusia dia menjadi 3 lapisan. Nah,
lapisannya itu adalah lapisan durameter, lapisan leptomeninges. Nah, lapisan yang berkembang itu adalah lapisan yang terdapat pada durameter. Nah, di sini saya jelaskan lebih dalam, yaitu lapisan durameter. Itu dibentuk oleh jaringan ikat dan juga jaringan ikat atau jaringan fibrosa yang terbentuk secara konvensional, jadi secara sederhana. Nah, lalu terdapat dua lapisan, tetapi hanya ada satu lapisan yang sebenarnya. Jadi dia itu dua lapisan, tapi hanya satu lapisan yang sebenarnya. Nah, itu ada lapisan endostel, ada lapisan peristeum yang menutupi bagian permukaan kranium, dan juga ada lapisan meningeal, ada lapisan sebenarnya pada durameter yang disebut durameter kranial. Jadi lapisan sebenarnya pada durameter itu adalah lapisan meningeal atau lapisan meningeal, atau bisa disebut juga durameter kranial. Nah, lapisan yang berkembang itu dia itu lapisan endostel menjadi 3 lapisan. Jadi ada lapisan endostel, lapisan meningeal, dan juga lapisan leptomeninges. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lapisan leptomeninges. Nah, pada lapisan leptomeninges ini dia juga bagian yang membelah menjadi dua. Jadi pada leptomeninges ini juga dia membelah jadi dua lapisan. Lapisan leptomeninges ini membelah pada lapisan arachnoid dan piameter dengan subarachnoid. Jadi dia membelah di antara ketiga lapisan itu. Nah, ini juga mempunyai nama lain. Jadi leptomeninges ini mempunyai nama lain, yaitu leptomeningeal. Baik, yang selanjutnya. Lalu pada lapisan leptomeningeal terdapat villi arachnoid yang fungsi untuk fiksasi antara arachnoid dengan piameter, sehingga arachnoid dan piameter itu bisa saling menempel atau saling berdekatan. Jadi pada lapisan leptomeningeal itu terdapat villi arachnoid. Villi arachnoid itu berfungsi untuk apa? Villi arachnoid itu berfungsi untuk memfiksasi antara arachnoid dengan piameter. Fiksasi itu apa sih? Fiksasi itu seperti dia itu fungsinya untuk melekatkan atau menempelkan dua lapisan. Fiksasi itu arti dari fiksasi, ya. Terus selanjutnya, setelah kita membahas dari kranium, kita akan membahas tentang neurokranium. Neurokranium seperti yang sudah saya katakan sebelumnya tadi, tulang yang melindungi bagian saraf atau dari bagian otak tersebut dari manusia. Nah, ada juga berupa ciri dari si neurokranium itu. Nah, yang pertama itu dia dari bentuknya itu bulat. Seperti kepala manusia yang normal itu dia bentuk kepalanya bulat. Terus dia terdiri dari 8 tulang. Nah, apa aja tulangnya itu? Ada tulang ethmoid, ada tulang frontal, tulang occipital, parietal, tulang sigmoid, dan tulang temporal. Kenapa kok 8? 8 itu adalah jumlah dari semuanya, yaitu 1 tulang ethmoid, 1 tulang occipital, 2 tulang parietal, 1 tulang sigmoid, dan 2 tulang temporal. Jadi makanya di sini dia punya 8 buah, ya. Oke, selanjutnya itu adalah viscerocranium. Viscerocranium itu adalah lawan dari cranium itu. Kalau cranium itu untuk bagian kepala atas, kalau viscerocranium itu untuk bagian dari si muka atau wajah si manusia. Nah, dia tuh memiliki unsur yang bukan bagian dari tulang tempurung otak, jadi dia membentuk bagian wajah. Nah, viscerocranium itu dia dibagi menjadi dua, ada viscerocranium membran, ada juga viscerocranium splanchnocranium. Nah, jadi kalau viscerocranium membran itu dia dibagi menjadi 8, terdiri dari 8. Nah, ada os axilla, os mandibula, os concha nasalis inferior, os nasalis, os vomer, os zygomaticum, os tachyma, os palatum. Nah, dari semua 8 unsur dari viscerocranium membran ini, dia memiliki jumlah itu 14 jumlah tulang. Nah, terus lanjut kita ke viscerocranium splanchnocranium. Nah, lalu sedangkan pada viscerocranium splanchnocranium itu terdiri dari tulang rawan ya teman-teman, ya,
dia juga memiliki fungsi masuknya saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan juga dia untuk fungsi untuk alat mengunyah ketika kita sedang makan ya teman ya, atau ya makan lah, mengunyah makanan ya. Nah, dan terakhir kita akan bahas tentang foramen pada kranium. Foramen itu apa sih? Foramen itu dia tuh lubang yang ada yang akan melewatinya. Nah, beberapa contohnya itu dia akan dilewati oleh saraf, pembuluh darah, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa foramen pada kranium. Itu ada 9 foramen. Yang pertama adalah superior orbital fissure, terus ada foramen rotundum, terus ada foramen ovale, foramen spinosum, foramen magnum, foramen lacernum, foramen jugular, terus ada internal auditory meatus, terus ada yang kesembilan itu adalah hypoglossal canal. Nah, setelah kita semua membahas anatominya, tentu kita akan membahas tentang apa saja sih cederanya atau klinisnya atau penyakit-penyakit pada krani itu sendiri. Nah, di sini saya akan memberikan klinisnya, yaitu klinisnya itu dibagi menjadi 3 ya teman-teman ya. Yang pertama itu ada fraktur basis krani anterior, terus ada juga fraktur basis krani media, terus ada juga fraktur basis krani posterior ya. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang fraktur basis krani anterior. Fraktur basis krani anterior itu contohnya dia itu ada rhinorea. Pada rhinorea itu dia kasusnya itu dia keluarnya cairan LCS pada hidung. Nah, cairan LCS itu apa? Cairan LCS itu adalah cairan liquor cerebrospinal, atau yang sering pada cairan yang pada otak itu untuk fungsi untuk agar supaya otak tidak bergeser dengan tulang, untuk menghindari itu ada cairan LCS. Terus yang kedua itu fraktur basis krani media. Fraktur basis krani media itu contohnya ada anosmia. Seperti kita tahu anosmia berarti dia tidak, anos itu itu tidak, berarti dia tidak dapat mencium atau menghidu. Lalu ada otorea, yaitu gangguan pendengaran. Nah, lalu yang ketiga itu adalah fraktur basis krani posterior. Nah, itu didapatkan pada vital sign, ciri itu terdapat hematom. Jadi dia terdapat hematom pada bagian telinga, ya bagian belakang telinga si pasien, terdapat memar seperti itu. Nah, itu dia contohnya itu seperti cedera karena benda keras, atau dia traumanya itu seperti terjatuh dari motor, atau terhempas kepalanya, atau jatuh terkena benda-benda yang tumpul tapi keras gitu ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya miliknya dan kita hanya bisa berusaha. Terima kasih atas waktunya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.